Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua sehingga berkumpul dan bertukar pikiran dan bisa saling diskusi tentang tema pada hari ini, yaitu tentang tips menulis bagi pemula, di mana menulis itu merupakan aktivitas yang secara ilmiah gitu terbukti memberikan banyak sekali manfaat. Dari sekian banyak literatur yang saya baca gitu, keterampilan menulis itu bisa diasah. Ya, pada dasarnya yaitu ada 3 gitu, ada mulai menulis, dan juga mulai menulis. Ya, dengan begitu ketika kita mulai menulis seperti yang sedang kita lakukan sekarang gitu, harapan terbesar ketika artikel selesai dan bisa dibaca oleh publik, ya kita menjadi seorang yang menghargai proses. Bayangkan 1-3 tahun dari sekarang ketika tulisan kita itu mulai menghiasi media online atau blog atau juga buku atau semua yang berawal dari tulisan yang hanya bermodalkan mulai. Nah, selain itu tentu ada beberapa hal yang bersifat teknis gitu yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan skill dan juga merangkai kata. Ada beberapa tips belajar menulis untuk pemula dan saya rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama itu kita harus rajin membaca, yang kedua kita harus menulis singkat dan menulis untuk diri sendiri, juga memahami pembaca dan lakukan riset juga. Tuliskan apa yang kalian ketahui atau ciptakan suasana menulis yang nyaman dan konsisten dan konsekuen, dan juga evaluasi, dan yang terakhir rajin membaca. Jadi sebagai seorang penulis itu memiliki banyak sumber referensi gitu, sebuah keharusan. Jadi aktivitas pertama itu harus kita lakukan untuk mahir dalam menulis gitu. Ya, membaca dan juga terus membaca. Dengan membaca kita harus mendapatkan lebih banyak informasi gitu. Ada yang paling penting untuk menambah kosakata, dan ibaratlah kendaraan gitu. Kata dari bahan bakar, tanpa bahan bakar ya tepat dan juga cukup, kita tidak akan sampai ke tujuan. Dan kata lain, tujuan dari tulisan yang kita buat ya akan susah sekali diterima oleh pembaca. Membaca bisa apa saja, entah itu komik, novel, koran, bahkan sekedar membaca syarat dan juga ketentuan pada produk bisa saja gitu. Karena akan sangat tidak nyambung ketika kita menganggap diri kita sebagai penulis tetapi malas membaca. Menulis singkat ya contohnya seperti menulis konten di media sosial seperti Facebook, yang bisa dimulai dengan membagikan sebuah berita dari menambah beberapa kata sebagai opini, atau Twitter, di situ bisa mulai menulis bebas gitu. Instagram juga caption yang pendek atau singkat gitu, karena menulis itu tentang membuat perubahan. Dengan menulis kita bisa mencapai banyak sekali tujuan besar, seperti menginspirasi orang, menyebarkan informasi yang bermanfaat, mendapatkan penghasilan juga, dan bahkan mengubah dunia. Kita sudah banyak sekali mendapatkan contoh kan, bahkan dari media sosial atau sebuah tulisan bisa merubah banyak hal gitu. Seperti komplain yang terhadap sebuah layanan biasanya akan cepat ditanggapi gitu ketika sudah viral di media sosial. Ya, kita harus juga menulis untuk diri sendiri seperti yang sedang kita lakukan, bertahap dan bisa disukai dan dibaca oleh banyak orang, tetapi lebih sebagai pengingat ketika kita mulai malas untuk menulis, ya mulai kurang produktif atau mulai menulis asal-asalannya. Ada beberapa tips gitu untuk kalian bisa lakukan gitu, dimana kita harus memahami pembaca. Jadi tulis untuk diri sendiri, lalu tulis ulang untuk pembaca gitu. Ketika kita sudah menyelesaikan sebuah tulisan, baca ulang tulisan dan juga posisikan kita sebagai pembaca. Apakah tulisan itu sudah memiliki ikatan emosi untuk pembaca? Ikatan emosi itu bisa berupa perasaan senang atau sedih, keinginan pembaca untuk
membagikan tulisan kita gitu. Pembaca yang berhasil mengatasi masalah yang dihadapi dengan paduan yang kita tulis, ya kita bisa lakukan untuk memahami pembaca gitu dengan berbicara langsung dengan mereka. Ya, tanyakan secara langsung tanggapan mereka terhadap tulisan kita gitu, bagaimana komentar mereka, dan di situ akan mendapatkan perspektif baru dari sisi pembaca gitu. Dan selanjutnya itu lakukan riset, dimana ketika kita sudah memutuskan untuk menulis sesuatu, mulailah melakukan riset, terutama ketika kita menulis tentang hal yang kurang kita kuasai, seperti pada poin membaca, di mana riset itu membaca dan juga mempelajari berbagai sumber yang relevan. Seperti saat menulis artikel, belajar menulis itu mengumpulkan berbagai artikel yang terbesar di internet gitu. Jadi minimal kita sudah membaca dan juga mempelajari beberapa artikel gitu, dari berbagai sumber yang kita pelajari, dengan puluhan tips yang bisa dilakukan oleh seorang pemula untuk memulai menulis gitu. Namun ketika mengambil beberapa poin itu kita anggap penting gitu, sebagai mudah agar dimudahkan jalannya. Dan juga tulis apa yang kita ketahui, paling gampang ya tulis apa yang kita alami secara langsung gitu. Pastikan untuk menimbulkan ikatan emosi dengan pembaca. Contoh, kita tulis dari pengalaman pribadi, pengalaman kita menikah di usia muda, atau bagaimana perasaan kita, apa saja yang kita persiapkan gitu. Dan mungkin menarik bagi orang yang menikah di usia muda dan akan lebih menyentuh gitu, lebih merasakan dan lebih menarik, seperti rutinitas harian kita yang membosankan atau apalah yang akan diceritakan buat kalian. Dan ciptakan suasana menulis itu yang nyaman gitu. Beberapa orang yang produktif itu menulis di ruang kerja atau di ruang mana saja. Ada orang yang sangat produktif dan bisa di malam hari, sedangkan yang lain bisa di pagi hari juga. Pada intinya kita harus mengetahui kondisi seperti apa yang paling cocok untuk menulis. Pertimbangkan bisa berupa waktu pagi, siang, sore, weekdays atau weekend gitu bisa, atau kondisi sekitar kita ramai, sepi, atau sejuk, dan banyak lagi. Dan kita harus juga konsisten dan konsekuensi, dimana ketika kita sudah menemukan formula untuk menulis gitu, langkah selanjutnya ya konsekuensi gitu dengan diri sendiri, ya tentang diri kita sendiri, rutinitas menulis gitu. Ya contoh, menulis 100 kata ketika setiap hari sebelum memulai aktivitas apapun, atau selama 1 bulan gitu. Menulis status di Facebook, atau setiap hari selama sebulan minimal 100 kata gitu. Jadi agar lebih memacu semangat kita gitu, tambah konsekuensi gitu ketika target itu dicapai, dan tidak boleh malas gitu. Dan masih banyak lagi, kita lebih tahu apa yang paling menantang untuk diri kita sendiri. Dan selanjutnya ada evaluasi, di mana jangan bosan untuk terus mengevaluasi tulisan kita. Bisa dengan membaca ulang gitu tulisan kita yang lampau, lalu melakukan editing di bagian yang dirasa perlu direvisi gitu. Dan pada dasarnya menulis itu belajar untuk membiasakan diri. Bicara soal menulis itu sama dengan bicara soal jati diri kita sendiri. Kita tidak akan tahu menjadi seperti apa nantinya. Yang bisa kita lakukan hanyalah tetap terbuka terhadap ilmu-ilmu baru dan juga ilmu yang bermanfaat gitu. Kita terus semangat belajar, karena otak kita itu layaknya otot, semakin sering dilatih maka semakin kuat. Dan kalian ingin tahu cara latihan menulis hingga menguji sampai di mana kemampuan kita menulis. Dalam beberapa hal yang mungkin harus kita ketahui, bagaimana caranya supaya bisa menulis dengan lancar, maupun menjadikan menulis itu sebagai sebuah hobi yang memang dibutuhkan latihan bagi pemula gitu. Tidak bisa memiliki skill atau dalam menulis gitu tiba-tiba gitu, asalkan punya kemauan untuk maju dan terus belajar. Manfaat dengan memiliki skill yang menulis itu bisa mendatangkan banyak keuntungan, seperti bagi seorang jurnalis, sedangkan membuat skripsi, juga menyusun buku, dan sekedar mencari hobi baru gitu. Bakat sebenarnya bisa muncul jika diasah dengan cara berlatih secara rutin. Semakin sering seseorang mengasah di bidang tersebut, ya semakin tajam gitu.
Dan seorang atlet pun bulu tangkis misalnya akan terus berlatih secara rutin untuk mengasah keahlian dan apa yang mereka idamkan gitu. Sebagai contoh, saat seseorang yang memiliki hobi melukis atau hobi memain alat musik gitu, mereka sangat senang dan antusias melakukannya gitu, seolah-olah menjadi seperti sebuah kebutuhan gitu untuk untuk melakukan hobinya. Dan jika kita menulis menggunakan media laptop, maka kecepatan jari dalam mengetik juga memegang peran untuk kelancaran menulis gitu. Ada beberapa tips gitu. Latihan menulis dan juga membutuhkan menjadi sebuah hobi. Seseorang yang dikatakan memiliki keahlian di bidang tertentu, misalnya mereka berlatih secara rutin, seperti orang atlet bulu tangkis yang sudah saya jelaskan tadi, ya pasti akan mahir gitu. Dan ada beberapa tips lagi mungkin ini untuk penulis pemula, di mana yang pertama kita membuat rangkuman sebuah karya tulis, merangkum dan juga memberikan kesimpulan sendiri di tulisan gitu, seperti majalah, buku, artikel, dan bisa jadi sebuah ajang latihan. Dan kalian silakan mencoba untuk terus berlatih gitu, dengan membuat kemampuan analisis untuk meningkat, ya maka gaya tulisan kalian juga sudah dibentuk secara tidak sadar gitu. Nah, yang kedua itu menulis ulang dengan gaya sendiri, di mana melatih dengan cara membuat kesimpulan daripada yang dibaca gitu. Maka pada poin ini kita lakukan menulis ulang gitu. Kita belajar bagaimana cara menulis ulang dari apa yang kita baca dengan gaya kita sendiri gitu. Gaya menulis seorang jurnalis atau seorang blogger atau penulis buku yaitu sangat berbeda gitu. Seorang penulis di blog itu tentu bertujuan untuk memudahkan peran pembacanya. Ini akan berbeda dengan gaya tulisan yang resmi seperti saat menulis skripsi atau artikel juga ya gak terlalu rumit gitu. Nah, yang ketiga kita aktif berkomentar atau membuat status di media sosial yang bermanfaat. Jadi latihan menulis dengan melalui medsos ini dengan membuat status itu hasil dari susunan tulisan yang kita buat. Bagikan ilmu pengetahuan atau pengalaman atau cerita kita kepada teman-teman di media sosial gitu. Banyak media sosial yang bisa dimanfaatkan seperti Google, Facebook, Twitter, dan lainnya. Dan yang keempat, kita membuat buku harian, di mana manfaat yang didapat dari buku harian itu selain dijadikan sebagai ajang latihan menulis, menurut penelitian itu juga yang dilakukan itu ada banyak sekali manfaat yang kalian dapatkan tentunya. Menurut penelitian itu, menulis buku harian bisa membuat sistem imun kita itu meningkat dan disebut dengan seperti tidak ada masalah gitu, lebih ketenangan hati, membuat memori atau ingatan menjadi